Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Bu Uci dalam pelajaran geografi. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu konsep geografi. Kali ini kita akan belajar mengenai prinsip geografi. Oke, sebelum mulai silahkan diklik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar materi-materi geografi bisa kalian simak untuk selanjutnya. Prinsip geografi. Prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang ada dalam satu wilayah. Prinsip geografi kita kaji dalam 4 prinsip. Pertama, distribusi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, interrelasi. Dan yang keempat, korologi. Kita mulai dari prinsip yang pertama, yaitu distribusi atau persebaran, yaitu prinsip yang menekankan pada persebaran gejala geosfer di permukaan bumi, baik gejala fisik maupun sosial. Prinsip ini meliputi persebaran flora, fauna, persebaran penduduk, persebaran sumber daya di Indonesia, persebaran curah hujan, dan persebaran iklim. Pokoknya yang ada kata-kata menyebar. Ini merupakan prinsip persebaran atau distribusi. Ini contohnya kalau dalam bentuk gambar. Kalau contoh dalam kehidupan seperti ini, persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Sebagian besar berkumpul di Pulau Jawa, disusul oleh Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Tambang minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidak merata, di mana wilayah Indonesia bagian barat lebih banyak daripada wilayah Indonesia bagian timur. Ini juga contoh distribusi. Selanjutnya ada juga contoh Bobby tidak terlambat datang ke sekolah karena Bobby memanfaatkan Google Map untuk mengetahui wilayah mana saja yang mengalami kemacetan di panorama baru. Oke. Nah, prinsip yang kedua, interrelasi atau sebab akibat, yaitu hubungan saling terkait antara gejala geosfer satu dengan gejala geosfer yang lainnya. Ini meliputi baik itu fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, ataupun sosial dengan sosial. Contohnya, tanah di Gunung Merapi sangat subur karena banyak mengandung mineral abu vulkanik yang keluar saat gunung erupsi. Contoh berikutnya, fenomena banjir parah di dataran rendah terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu. Jadi, kalau prinsip interrelasi ini ada kaitan dengan manusia atau ada pengaruh manusia di sini. Yang ketiga, prinsip deskripsi atau penjelasan adalah prinsip yang memberikan penjelasan lebih jauh atau lebih mendalam tentang gejala atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Gejalanya itu meliputi gejala atau fenomena tersebut dapat dijelaskan dalam verbal atau kalimat atau dalam bentuk gambar, tabel, data, grafik, dan diagram. Contohnya seperti ini. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Penduduk usia produktif mencapai 70,72% dan usia lansia hanya 9,78%. Dan komposisi penduduk ini dapat dilihat pada gambar di samping. Sudah disajikan tabel sensus penduduk tahun 2020 atau gambar jumlah penduduk di tahun 2020. Selanjutnya ada pula seperti ini. Tsunami adalah gelombang laut yang bergulung-gulung menerjang daratan. Seperti tampak pada gambar di bawah ini. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya gempa tektonik di dasar laut. Nah, seperti itu. Nah, ini juga merupakan contoh dari prinsip deskripsi. Nah, yang terakhir ada prinsip korologi. Gampangnya, prinsip korologi itu adalah prinsip yang bersifat komprehensif, sebab mengkaji gejala fakta, data, atau permasalahan di muka bumi dengan memadukan prinsip sebelumnya
yaitu prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi yang diintegrasinya dalam ruang tertentu. Contohnya seperti ini. Gejala pemanasan global tidak hanya kaitan dengan mencairnya gunung es, kenaikan muka laut, dan perubahan cuaca secara ekstrim. Pemanasan global juga berdampak kepada penyebaran wabah penyakit baru seperti virus Zika yang berbahaya bagi wanita hamil. Nah, dari contoh ini dapat dilihat tergabung 3 prinsip sebelumnya, seperti pemanasan global tidak terkait dengan mencairnya es, kenaikan laut, muka laut, dan perubahan cuaca ekstrim. Namun juga berdampak katanya pada penyebaran. Ini udah tergabung prinsip interrelasi, deskripsi, dan juga distribusi. Nah, oke, contoh kedua. Seperti kebencanaan gempa. Dilihat dulu persebaran wilayah rawan gempa. Kedua, interrelasi hubungan gempa dengan faktor penyebabnya. Misalnya gempa dengan pertemuan lempeng. Lalu deskripsikan bencana gempa berdasarkan pada peta, tabel, dan data. Kalau seperti itu juga merupakan contoh dari prinsip korologi. Intinya menggabungkan 3 prinsip sebelumnya dalam satu kalimat atau satu paragraf gitu. Kesimpulannya, prinsip geografi terbagi atas 4 bagian di mana masing-masing prinsip menekankan pada aspek keruangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di channel Bu Uci berikutnya tentang pendekatan geografi. Terima kasih.